Jadi saudara-saudara, jangan gak enak langsung berhenti, ditolak langsung nyerah, gagal langsung ya udahlah putus asa, tapi konsisten. Inilah yang ditunjukkan, kegigihan ini ditunjukkan oleh para perempuan-perempuan. Salam damai sejahtera saudara-saudaraku yang terkasih pencinta firman Tuhan. Berjumpa kembali dengan Bible Learning with Father Joseph. Saudara-saudaraku, bagaimana kabar Anda hari ini? Senang rasanya hari ini saya masih boleh menyapa Anda kembali dari tempat Anda masing-masing. Penuh sukacita, ada rasa damai dan betul-betul mengalami disayang sama Tuhan. Saudara-saudaraku, doa saya adalah semoga Anda yang sakit memperoleh kesembuhan, Anda yang terpuruk secara ekonomi, hidupnya lagi aut-autan, memperoleh titik terang pertolongan dari Tuhan. Saudara-saudaraku, izinkan saya dalam video ini mengangkat soal tema perempuan-perempuan dalam kitab suci. Menarik, sangat bahkan menarik, salah satu kuliah favorit saya di mata kuliah saya. Karena apa? Wah, Romo Yosef mau ngomongin soal perempuan nih, pasti feminis nih. Saudara-saudara, tidak semua feminis itu baik, tidak semua feminis itu buruk ya. Karena dari pengamatan saya itu ada 3 kurang lebih kaum feminis yang membaca kitab suci. Yang pertama itu feminis yang radikal. Artinya mereka tuh nggak mau baca kitab suci. Karena apa? Mereka menganggap kitab suci ini biang kerok. Gara-gara kitab suci ini perempuan-perempuan sekarang ditindas di bawah laki-laki. Karena apa? Dalam kitab suci perempuan katanya menggoda Adam untuk makan buah terlarang. Perempuan itu nggak bisa dipercaya. Perempuan itu nggak boleh mengajar. Perempuan itu nggak boleh banyak cakap dan lain sebagainya. Maka feminis radikal ini tolak betul-betul kitab suci. Pasti bukan itu yang mau saya ajarkan. Yang kedua, feminis yang ortodoks. Mereka baca kitab suci, tetapi hanya sejauh figur-figur perempuan yang dihargai, perempuan-perempuan hebat. Tapi ketika ada kisah-kisah perempuan ditindas dalam kitab suci, mereka nggak mau baca itu. Bukan itu juga yang mau saya perkenalkan kepada Anda. Yang mau saya perkenalkan adalah yang ketiga, feminis inklusif. Menerima kitab suci secara utuh, tidak disobek-sobek, tidak dibuang-buang, tidak setengah-setengah, tapi menafsirkan kembali apa-apa saja yang ditulis di dalamnya. Termasuk ketika ada kisah-kisah penindasan kaum perempuan. Dibaca lagi konteksnya, dibaca lagi latar belakangnya, dibaca lagi maksudnya. Jadi membaca kembali itu untuk menemukan kebenaran sang sabda yang bisa dicopot, dilepaskan dari keterbatasan-keterbatasan budaya, bahasa, pemikiran manusia pada waktu itu. Tapi sebelum saya mengangkat tema feminis saudara-saudara, coba dong Anda sharing di zaman sekarang lebih susah punya anak perempuan atau lebih susah punya anak laki-laki? Coba tulis di kolom komen. Aduh Romo, saya mah dikasihnya Tuhan aja loh Romo, laki-laki perempuan sama aja. Ada yang mengatakan, Romo dulu itu ya Romo, saya itu menomorsatukan anak laki-laki. Kan penerus Romo, kan menjadi tulang punggung keluarga nanti Romo. Ternyata banyak yang mengecewakan juga. Ada yang mengatakan Romo anak perempuan itu saya pengen Romo. Supaya nanti kalau udah tua Romo ada yang ngurus katanya. Tapi banyak juga kisah yang ngurus malah anak laki-laki. Yang perempuan sibuk dengan suaminya. Saudara-saudaraku yang terkasih, laki-laki dan perempuan semuanya sama di hadapan Allah. Namun, saudara-saudara, dalam tradisi kitab suci, orang-orang Timur Tengah kuno 5.000-4.000 tahun yang lalu itu sangat amat kental budaya patriarkinya. Laki-laki lebih unggul dibanding perempuan. Maka tidak heran saudara-saudara ketika kita membaca teks-teks kitab suci, banyak sekali kaum perempuan tidak dihitung. Contohnya, Yakub punya 12 anak. Padahal Yakub punya anak namanya Dina bukan? Tapi Dina nggak pernah dihitung. Waktu Tuhan Yesus menggandakan mukjizat roti dan ikan, ada 5.000 orang laki-laki. Perempuannya nggak juga dihitung. Nah, saudara-saudara yang terkasih, pernah ada anak-anak Zelofehad itu anaknya perempuan semua. Lalu bapaknya meninggal. Nah, anak-anak perempuannya ini protes karena apa? Tidak dapat warisan. Atau bahkan ada
nazarnya perempuan, sumpahnya perempuan itu bisa dibatalkan, tapi sumpahnya laki-laki nggak bisa dibatalkan. Sebelum saya mengangkat dari Injil Lukas bab 8 ayat 1 sampai 3, perempuan-perempuan yang mengikuti Yesus, mereka adalah Maria Magdalena, Yohana istri Kusa, dan juga siapa satu lagi? Susana, dan juga banyak wanita yang lain mengikuti Yesus dengan harta kekayaan mereka. Sebelum saya membahas konteksnya itu, saya mau menyebut beberapa nama-nama tokoh Alkitab dalam kitab suci sambil saya ngetes Anda. Anda tahu nggak di mana kisah perempuan-perempuan ini ditemukan dalam kitab suci? Tahu nggak kisahnya? Yang pertama, Abigail. Ya Romo, Abigail siapa ya? Abigail adalah salah satu istri dari Daud. Dia cantik, dia udah istri orang, tetapi ternyata suaminya itu jahat sama dia, dibela sama Daud. Akhirnya Abigail menikah dengan Daud. Arti Abigail adalah kegembiraan si ayah, kegembiraan ayahnya. Anak perempuan yang menjadi kegembiraan sukacita ayahnya. Banyak Romo, sebagai istri, sebagai mama udah ngelahirin, tapi tuh anak sayangnya sama papanya. Karena papanya belain terus, mamanya ngomelin terus. Betul apa betul? Betul Romo. Cucu saya namanya juga Abigail Romo. Yang kedua, Anna. Anna itu artinya mulia, kemuliaan. Kemudian yang ketiga, Bernice. Bernice ini bagus nih. Artinya pembawa kemenangan. Ya Romo, nanti saya mau kalau cucu saya lahir yang perempuan namanya Bernice saja deh. Karena pembawa kemenangan. Dia harus menang dengan dirinya sendiri. Dia menang dengan pergulatannya. Artinya dia membawa kemenangan buat keluarganya. Lalu Chloe. Ya ini Chloe itu bagus tuh. Artinya bersemi. Musim semi adalah musim sangat indah dalam 4 musim di Israel. Bagus, bunga-bunga cantik di mana-mana. Lalu Damaris. Damaris ini wanita lembut artinya. Sayang, jarang sekali sekarang nama Damaris muncul. Deborah. Tahu Romo, Deborah itu hakim-hakim kan? Tahu, hakim perempuan. Artinya lebah, penghasil madu. Jadi nama Deborah ini di rumah dia menjadi apa ya? Pribadi yang manis, menyenangkan banyak orang. Lalu Dina. Nah, tadi Romo Yosef sempat sebut Dina itu salah satu anak dari Yakub yang diperkakat oleh Shikem. Tapi sebetulnya namanya adalah perempuan yang bisa mempertahankan diri. Gak gampang loh. Yang berikut menarik. Elizabeth. Siapa yang namanya Elizabeth di sini? Elizabeth itu artinya Tuhan adalah perkataanku. Wih Romo. Waduh, baru sadar. Yang namanya Elizabeth. Gak mau lagi ngomong sombong. Gak mau lagi keluar kata-kata jorok. Gak mau lagi keluar hoax gitu ya. Karena Tuhanlah perkataanku. Elizabeth. Lalu juga Esther. Siapa yang namanya Esther? Esther itu artinya kebijaksanaan atau bintang. Dia tuh kalau suka bergaul tuh dia ngasih ide, dia ngasih jalan keluar. Namanya Esther itu. Lalu yang berikut Hannah. Beda sama Anna, ini Hannah. Hannah itu bagus, artinya anugerah, baik budi. Waduh Romo, saya mau anak saya nanti namanya Hannah Romo. Yang berikut Judith. Judith artinya dia yang akan diberkati. Ya Romo, Judith bagus juga sih buat nama perempuan Romo. Kemudian Lydia. Lydia itu artinya menyegarkan. Jadi di tengah kekusaman, di tengah kelusuan, ini Lydia ini pribadi yang bisa mainin suasana lah pokoknya. Lalu ada Martha. Martha artinya gadis atau tuan rumah perempuan, nyonya rumah. Lalu ada Naomi. Naomi artinya keindahan, manisku, sayangku, itu Naomi. Lalu ada Penina. Penina siapa coba? Penina itu Romo, istri sambung dari suaminya Hana, namanya Penina. Penina artinya sendiri mutiara. Lalu ada Phoebe. Phoebe, ini bagus nih Phoebe nih. Artinya terang atau pintar bicara. Siap-siap punya anak Phoebe namanya mungkin bawel gitu ya. Lalu ada Priscilla. Priscilla artinya yang patut dihormati. Maka kalau namanya Priscilla dia harus bisa jaga kehormatan itu. Rahel. Rahel artinya yang bersih. Bersih. Mungkin dia cantik, kulitnya bersih, hatinya juga bersih.
Ruth, teman yang baik. Itu Ruth. Kalau Anda mau punya anak jadi bisa jadi teman yang baik, nah kasih namanya Ruth. Lalu ada Sifra. Sifra itu temannya si Puah. Dua bidan yang disuruh membantai anak-anak Ibrani yang baru lahir di kitab Keluaran. Itu Sifra artinya cantik. Susana. Susana artinya bunga lili. Bagus, putih, bersih, tapi nunduknya ke bawah. Nah itu dia, rendah hati. Cantik tapi nggak sombong. Itulah Susana. Lalu Yohana. Yohana artinya pemberian Tuhan, anugerah Tuhan. Kalau Anda namanya Yohana, berarti Anda adalah pemberian Tuhan buat orang tua Anda. Nah, yang menarik dari Lukas bab 8, saudara-saudara, dikatakan begini. Tuhan Yesus berkeliling. Bukan cuma keliling muter-muter satu desa, tapi dari kota ke kota. Naik apa Romo? Nggak ada Grab, nggak ada taksi online waktu itu. Nggak punya juga kendaraan pribadi. Paling jalan kaki atau naik keledai dari desa ke desa. Kalau di kota-kota sih enak Romo, kota-kota besar, peradabannya maju, semua fasilitas lebih baik, keadaannya lebih oke, mungkin manfaat yang bisa diterima mungkin lebih banyak gitu ya. Kalau di kota-kota, tapi Yesus mainnya itu nggak cuma di kota-kota besar, tapi juga di desa-desa atau di kampung-kampung. Berani turun ke tempat-tempat yang belum pernah disentuh oleh orang lain. Ke tempat-tempat yang sangat minim fasilitas. Di situ pun Yesus hadir. Keren bukan? Kesulitan, susah air, susah tempat tinggal, susah makanan, sudah bisa dibayangkan di situ. Ngapain Romo? Plesir-plesir, kuliner? Ternyata enggak. Dikatakan memberitakan Injil kerajaan Allah. Di kota kek, di desa kek, di kampung kek, di tempat yang enak, di tempat yang sulit, ditolak, diterima, tetap konsisten untuk memberitakan Injil kerajaan Allah. Yesus adalah pribadi yang suka berjalan. Ini yang menjadi kunci untuk memahami makna perjalanan dalam kitab suci, dalam pemuritan. Konsisten, mau ditolak, mau diterima, terus berjalan. Terus wartakan Injil. Ternyata saudara-saudara, kunci orang-orang sukses itu bukan yang paling pinter, bukan yang paling kaya, bukan yang paling banyak fasilitasnya. Tapi orang yang mau belajar. Terus dia dagang sepi, ya jangan langsung tutup warung. Tetap buka, tetap buka. Dia usaha ini gagal, tetap terus berusaha. Yang berhasil adalah orang yang konsisten. Betul-betul. Orang jadi tahu bagaimana ternyata hadir orang itu. Contoh paling gampang saudara-saudara. Akhir-akhir ini dua hari terakhir orang mulai engeh, orang mulai sadar. Romo Yosef sekarang tampilan YouTube-nya beda ya. Belakangnya lebih bagus katanya. Apakah Anda tahu saya sudah 2 bulan ganti kamera. Karena kamera yang lama rusak, sudah 3000 video saya buat, mungkin dia capek, saya ganti sama yang ini. Tapi yang sadar mungkin yang ngeh gitu baru 1-2 orang. Nah, saya beli sendal ya. Sendal kesehatan. Itu waktu saya pakai, nggak enak sama sekali. Kaki saya sakit. Nggak enak karena beda sama sendal saya yang sebelumnya bukan. Tapi saudara-saudara setelah 3 bulan, baru tadi malam saya merasa, kok sendalnya jadi enak ya. Kenapa? Mungkin kaki saya sudah ngikutin pola si sendal atau sendalnya sudah ngikutin pola kaki saya. Udah sekarang enak, saya bilang ini sendal paling enak yang saya pernah pakai. Jadi saudara-saudara, jangan gak enak langsung berhenti, ditolak langsung nyerah, gagal langsung ya udahlah putus asa, tapi konsisten. Inilah yang ditunjukkan, kegigihan ini ditunjukkan oleh para perempuan-perempuan. Saya lanjutkan. Ke-12 murid menyertai dia. 12 murid Yesus semuanya laki-laki. Juga beberapa wanita yang telah disembuhkannya dari roh-roh jahat serta berbagai macam penyakit selalu menyertai dia. Selalu menyertai dia. Konsisten dari awal sampai akhir. Di Injil lain dikatakan perempuan ini mengikuti Yesus dari Galilea di daerah atas terus perjalanan ke Yerusalem. Galilea itu banyak mukjizat, banyak penerimaan, banyak orang ikut Yesus. Sementara Yerusalem kita tahu sendiri ada penderitaan di situ. Perempuan-perempuan ini dikatakan selalu menyertai Yesus. Suka duka, tangis air mata maupun tawa bahagia selalu ikut Yesus.
konsisten. Dikatakan para wanita itu adalah, ini menarik nih, Maria yang disebut Magdalena yang telah dibebaskan dari 7 setan, Yohana istri Kusa bendahara Herodes, dan Susana, dan banyak lagi yang lain. Wanita-wanita itu melayani seluruh rombongan dengan harta kekayaan mereka. Apakah Anda pernah berpikir perempuan-perempuan ini punya suami nggak ya? Atau sudah janda? Atau nggak menikah? Karena kalau masih punya suami, bisa jadi kemungkinannya suaminya juga ikut Yesus. Karena dalam budaya waktu itu, sulit sekali kalau perempuan meninggalkan rumah, apalagi dengan sekelompok laki-laki, sementara suaminya di tempat yang lain, itu sulit sekali. Maka bisa saya katakan perempuan-perempuan ini sudah janda atau suami-suaminya ikut Yesus dalam perjalanannya. Nah, menarik, nama-nama ini, kalau Maria Magdalena saya tahu Romo. Tapi kalau Yohana dan Susana, itu jarang sekali terdengar. Baru pertama kali disebut di sini. Maria Magdalena dari Lukas bab 1 sampai Lukas bab 7, itu belum pernah disebut kemunculannya. Padahal dikatakan perempuan-perempuan ini selalu menyertai Yesus. Tapi nggak pernah disebut. Nah, ini dia salah satu ciri khas perempuan yang kita harus belajar ya. Ternyata buat mereka nggak penting disebut atau nggak disebut. Nggak penting fotonya bisa nampang gitu. Nggak penting ditonjol-tonjolkan. Tapi mereka meskipun mereka seringkali tidak dianggap, mereka tidak pernah disebut, tetapi mereka tetap selalu menyertai Yesus, ikut perjalanan Yesus. Bahkan nanti saudara-saudara, di antara perempuan ini ada yang berdiri di bawah salib Yesus, bukan? Mereka lah yang ngikutin Yesus di jalan salib Yesus. Mereka menjadi saksi mata Yesus itu wafat. Mereka juga menjadi saksi mata Yesus itu bangkit. Perempuan yang seringkali dianggap remeh, sebelah mata, lemah, tidak berdaya, cengeng. Tetapi ternyata mereka punya kekuatan dalam beriman. Perempuan itu imannya sangat amat kuat. Teguh berdiri setegar batu karang. Meskipun luarannya lembek. Mungkin perempuan-perempuan itu casing luarnya Hello Kitty. Tapi di dalamnya itu setegar batu karang. Sementara laki-laki banyak yang casingnya keker tapi dalam hatinya Hello Kitty. Bisa jadi seperti itu. Nah, saudara-saudaraku yang terkasih, perempuan-perempuan ini ternyata mereka punya pengalaman pribadi sebelum mereka mengikuti Yesus. Tadi dikatakan ada yang disembuhkan, ada yang diusir setan dalam dirinya, ada yang terpukau dengan ajaran Tuhan Yesus. Luar biasa, masing-masing perempuan ini punya pengalaman istimewa dengan Yesus. Jadi sebuah contoh buat kita. Bagaimana Tuhan bekerja secara luar biasa dalam diri kita dengan segala cara-caranya. Sebetulnya supaya kita bisa mengikuti jalannya. Memang gak gampang. Gak semua jalan Tuhan Yesus itu gampang saudara-saudara. Enak, menyenangkan. Ada kalanya banyak lika-likunya. Banyak tantangannya, banyak hambatannya, banyak gak enaknya juga ada. Tapi kan ini perjalanan ikut Yesus bukan soal seneng atau gak seneng, enak atau gak enak, cocok atau gak cocok. Jalani, jalani, jalani. Itulah yang saya sebut dengan namanya ketaatan. Taat bukan karena ada udang di balik batu. Taat bukan karena taat yang bersyarat. Taat aja sama Tuhan. Taat betul-betul. Tuhan tahu kok batas-batas kemampuan kita. Tuhan tahu juga batas ketaatan kita. Maka kunci pertama adalah taat. Belajarlah menjadi taat. Mendengarkan firman Tuhan. Ikut maunya Tuhan apa sih? Jalanin dulu aja. Bisa jadi penderitaan kita hari ini menjadi sumber syukur kita di kemudian hari. Bisa jadi. Kalau nggak ada penderitaan, nggak ada air mata, nggak ada kesulitan ini, mungkin kita bukan orang yang bisa bersyukur, bisa berdoa dengan luar biasa. Maka dari itu, jalani. Seperti perempuan-perempuan ini pernah mengalami keadaan tidak enak, masa lalunya gelap, bahkan beberapa dari mereka dikatakan pendosa. Tapi setelah diampuni, setelah mereka dipulihkan, mereka ikuti Yesus sampai akhir. Ingat ya, sampai akhir. Sampai aku menutup mata, aku mau tetap cinta Yesus. Aku mau ikut Yesus. Itulah perempuan dalam kitab suci. Mereka nggak disebut bukan karena mereka lemah. Mereka nggak disebut bukan karena mereka nggak banyak jasanya.
Tapi itu justru keutamaan mereka. Lebih banyak bertindak daripada tampil. Belajarlah dari perempuan-perempuan dalam Alkitab. Salam damai sejahtera. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Bye-bye.